bar salam bar salat ki salaman kuwi budaya apa wawasan apa ilmu apa iki apa nek gak ro posisine akhirnya di media sosial rame sing bantah ya rame lah nyapa terus dadekne rame kelak dibantah mbok yo diumbar wis pemerkan gitu. Nek dibalik piye kufur kafir tertutup jumud kaku beku saat orang gak roh apa-apa karena merasa diri hebat nggak mau bertanya maka dia nggak tahu tentang itu. Saat orang itu kena penyakit PMK sapine kemudian sing iso memecahkan PMK upamane itu ternyata tonggone sing tonggone iki digeting tonggone diiri dengki tonggone diprasangka maka silakan sapi ini mati terus nggak akan kita mau bertanya sebab arep takok tonggo wimeno aku luwih becik sapiku mati timbangane takok dia kan gitu. Jadi kafir ki duduk perkara agamamu apa agamaku apa duduk perkara keyakinanmu apa keyakinanku apa duduk perkara Islam Hindu Kristen Katolik kepercayaan duduk intinya loh ya kafir tuh maknane wong bisa jadi diri kita makanya setiap di dalam Al-Quran ada kalimat ya kemudian ada fathah ya itu kalau disandangi itu panjangnya 3 ketuk ya karena menggunakan begini gitu ya itu menunjukkan mukotob dan bersifat pasti itu majhul Bapak Ibu wis tok-tok maning ngerti mawon. Kalau orang kan maknanya pun jadi pada saat ada ya ada panjang maknanya bahwa pepeling peringatan ini ditujukan kehendaknya Allah untuk yang membaca yang mendengar itu sendiri tidak digunakan untuk berpikir oh dia oh mereka tidak digunakan untuk ini. Ya ayyuhal kafirun he wong-wong kafir meripatmu arep di matamu kan gak penak kan gitu. Kita seringnya kan pada saat mengatakan ya ayyuhal kafir itu pikiran kita oh Kristen Hindu Buddha kepercayaan wong musyrik wong syirik kan gitu diri kita tuh sepertinya tuh hebat kan ini yang menjadikan benturan karena kita tidak memahami makna kalimat di depan ada kalimat ya ayuhan nas itu berarti diri kita ini manusia saat ada ya itu menunjuk kepada diri kita yang membaca dan yang mendengar sehingga apa pangapunten nyuwun gunge pangapunten jadi syukur itu adalah kita bagaimana kadang orang itu kan begini saat kita tuh memperoleh anugerah kita memperoleh lem-leman di goni surat Al-Quran itu ajron adima ajron karim seperti yang tadi dibacakan tadi saat kita membaca itu saya tajribin tidak anhar khalidina fiha abada sing di jero surga di jero mangan ngombe banyu ngalir gak enteke oh itu aku oh di jero surga enek widodari oh itu aku saat di kono enek orang-orang kafir dapat adab oh itu kamu itu mereka itu dia itu masalahnya kita nggak pernah berpikir bisa jadi diri kita tuh loh ya jadi sebenarnya Quran itu bukan untuk digunakan untuk tuduh-tuduhan dan ololan pun pada saat berbicara tentang Hibrin kitabnya orang Yahudi ataupun Dhamma orang Buddha atau Bhagavad Hindu ataupun Injil Taurat itu juga Yahudi dan saudara kita Katolik. Jadi ada dua kehidupan yang lahir dan ada kehidupan yang batin. Bagaimana sinkron gitu ya. Niki napa niki? Niki lak teh ta niki. Terus yang tiga wadah ini kenapa jenenge? Ini kak cingkir. Cingkir ini biasanya isinya teh apa kopi? Sinkron kak? Sinkron badan. Ini biasanya isinya apa? Biasanya ini enek tamu. Kopi.
sehingga kita setiap kali kita nyuwun kopi ada cingkir gitu nggih. Jadi iki sinkrone kudune kopi pamannya kan begitu. Nah, itu pada saat ternyata ini enggak sinkron, kita jenenge kan rodok kapusan. Kok kan begitu. Oh tak kira kopi dibae teh kan gitu. Kapusan. Enggak, saya enggak minta ini, maksud saya ini kan contoh gitu ya. Contoh kok. Nah, kemudian saat diri kita ini sebagai manusia, ini unsur jasad ini adalah wadah. Nek di jerune itu enggak sinkron, kapusan enggak kita? Kapusan. Itu syukur terbuka lapang dada nyegoro. Ning nek kufur azab wis tok. Rumah tangga nek padha pinter syukur harmonis, tapi nek kufur azab kan gitu. Nggih napa nggih? Nah, itu bab syukur karo bab kufur. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita cerita ya, kita akan mengulas sekilas tentang saat ini kita juga menghadapi mungkin tentang paceklik pangan dan PMK. Setahu yang kita bagaimana menangani itu kita ungkap, kita matur ya, dan kemudian Bapak Ibu percaya kemawon bahwa jika beragama maaf sebelum masuk untuk sambutan nanti jika sebenarnya mohon maaf jika beragama kita benar, maaf jika kita beragamanya benar, harmonis pasti terjadi, maju pasti terwujud, sains dan teknologi berkembang pasti. Bapak Ibu, jangan jenengan kira para nabi para rasul di masa lalu itu hanya tukang dakwah nggak tahu sains. Kalau para nabi dan para rasul itu tidak tahu sains, berarti para rasul itu diancam kaburun maktan indallah antakulu malatafalun. Karena perintah ini ya, katakanlah ayat ini dibuka dengan sebuah kalimat sabbahalilah mafis samawati warat. Semua makhluk hidup di muka bumi ini, semua manusia, sabbahalilah memahasucikan dengan bahasanya masing-masing untuk Allah. Ya ayyuhal amanu, bergeraklah, bekerjalah. Cara memahasucikan Allah itu bergeraklah, kemudian beraktiflah. Ya ayyuhal amanu, ada gitu. Jangan hanya berbicara tapi tidak melakukan apapun. Kaburun maktan, Allah duka benci mereka yang hanya bisa berbicara tapi tidak mengerti. Pangapunten, ayat ini nunjuk kepada keberadaan, karena Rasul ngomong dia sendiri, para Rasul, para Nabi itu sesungguhnya saintis Bapak Ibu. Makanya yang kita tangkap hanya sekilas. Sebelum Nabi Musa cerita umpamanya begitu, dia ngopeni ternak. Hampir semua kalau kita melihat dulu saat kita kecil, cerita-cerita para Rasul itu semuanya adalah ahli ternak, bertani, berdagang. Nabi Muhammad ahli dagang, kan gitu. Juga ada ternak, dan di ayat-ayat Al-Quran tentang ternak, tentang dagang, tentang sistem teknologi pepak lengkap. Maka jika beragama itu benar, seharusnya maju, berkembang, harmonis. Itu aja jika benar. Jenengan beragama sekarang, kita itu kan benturan masalah agama. Kita kalau mau jujur ya, walau pahit nggih, kalau kita mau jujur, kita apakah beragama saat ini? Bisa jadi budaya, mohon maaf loh ya, bisa jadi beragama kita adalah agama tafsir, sesuai sing mbok ikuti, sesuai sing mbok waca.
Kan gitu, bisa jadi kan begitu. Kita kalau mau jujur. Terus ngapain sih kamu itu, kita itu harus benturan dengan sana-sana? Jenengan tidak di wong Islam, mergo bapak ibu jenengan Islam, mergo lahir di Tulungagung. Nek jenengan lahir di Bali dadi wong Hindu. Nek jenengan lahir di di Vietnam dadi wong Buddha. Kan ngaten ta? Jadi terus kalau kita lahir di Batak bisa jadi Katolik atau Kristen. Terus apa benang merahnya? Apa benang merahnya? Itu pun pada saat kita mengetahui berada di kebenaran pun ngaku benar, itu juga sesuatu yang salah. Bapak ini kita buka dengan kalimat ini. Jika kita nanti matur terkait dengan unsur sekilas, wasta'marukum fiha kalalama yakdi ma'amaroh, berkaitan dengan tata pertanian atau peternakan, itu sesungguhnya kehidupan agama kita selama ini hanya dibatasi, maaf beribu maaf, syahadat, sholat, poso, zakat, haji bagi yang mampu, kan begitu. Kita hanya dibatasi ini. Kemudian dibatasi pakaian, kalau pakai ini pakai sorban Nahdiyin, kalau pakai putih pemenang Muhammadiyah, kan begitu. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nahdiyin, kalau mau sholli ala Muhammad Muhammadiyah, ya kita mau dibentur dengan gini karena entek-entek enggak maju-maju kita, enggak maju-maju kita. Sudah saatnya kita meletakkan segala perbedaan menjadi kita tempatkan sebagai kekayaan, sebagai keberagaman, sebagai kekayaan. Ayat-ayatnya akan berbicara seperti itu. Saya haturkan setelah Pak Camat Paring penghentikan, dan juga bagaimana PMK yang selama ini kami lakukan. Kami juga aplikasi, saya juga formulator, saya pemegang 17 hak paten. Makanya sebenarnya kalau berbicara sedikit banyak kan sedikit punya hak, karena saya punya hak paten untuk pengobatan, saya juga punya hak, punya hak paten begitu ya. Pangapunten, bukan maksud apa-apa. Berkaitan dengan hormon, kita juga ada tim-tim yang berkaitan dengan budidaya dan pemberdayaan. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, ini semoga kita semua dalam syafaat ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, podo wae gitu ya. Aja mergo Sayyidina sing siji enggak dijawab gitu ya. Nek enggak jawab itu berarti enggak paham siapa Muhammad. Kenapa ada Sayyidina dan kenapa ada tidak? Itu ada maksudnya. Semuanya ada maksudnya, bukan masalah fisik. Jadi kalau kita kan baru saja Idul Kurban ya, Idul Kurban. Aid itu kembali, Koroba itu kedekatan, mendekat. Idul Kurban, bagaimana kita untuk mendekat korban. Kita tuh kalau sholat id itu takbirnya 5 kali 7 kali. Kita saat Allahu Akbar gitu ya. Tapi itu sunnah. Ada yang memuakatkan, ada yang sunnah. Kemudian pada saat lupa, kemudian kadang orang langsung rame, imame gak dong. Kadang menusuk yo lali barang gitu ya. Tapi jane inti ini gak dek kini loh. Namanya aja takbiratul ikram. Takbir itu kebesaran pakai tak. Berarti kita melakukan sesuatu itu sebuah kesadaran bahwa kita itu Allah itu maha besar. Ikram, karim itu mulia. Pada saat kita kalimat takbiratul ikram, jadi implementasinya seperti apa sih? Sing diperkorok niki pangapunten, aja bingung Allahu Akbar. Pomone enek sing Allahu Akbar ngene ya. Wis ora popok, mungkin tangane pas lara kejengklok ngono wae lho, gitu. Enak gitu ya. Tapi janjane piye sih? Ya. Takbiratul ikram
itu memposisi hamba yang hamba ini sadar sebagai fakir. Antumul fuqara ilallah, fakir. Jadi Allah Akbar itu begini ya, pomone kena di apa adanya tuh ya. Allahu Akbar, jadilah pendengar yang baik. Allahu Akbar, jadilah pelihat yang baik. Allahu Akbar, jadilah pemikir yang cerdas. Allahu Akbar, miliklah perilaku-perilaku kehidupan yang baik. Allahu Akbar. 5. Sadar sebagai hamba bahwa kamu di dunia itu berproses kembali kepada Allah. Jadi masalah ini kalau ngomong perkara iki mepet apa enggak, tapi Allahu Akbar. Kuping ini bukan udun tapi sam'a. Allahu Akbar, ini bukan ainun, bukan mata, tapi ini itu absor. Gunakan untuk mencermati. Makanya bukan masalah butanya moto. Ini ada saudara kita tadi yang nggak bisa melihat. Jadi pada saat di dunia wuto, di akhirat luweh wuto, itu duduk perkara meripat. Faktanya ngene, kadang kita itu, bukan kadang ya, pada saat kita itu rasa syukur kita kepada Allah, sejauh mana kita mengenali diri kita, jati diri kita nggak akan pernah sisip. Jenengan ki merem kaya apa, merem gini ki ya, mulai tinggi lawaan iso lucu kan gitu kan. Sebab secara fakta natural menungso ki mbok iki merem iki ngombe tetep roh endi jenenge cangkem. Ora keliru gini, nek ban-ban gentolet aduh kan gitu kan. Gak enek le critane iki wong keliru. Mula nek enek sing kliru awake dhewe dadi lucu. Ning nek enek ibu sing duwe anak setahun utawa 2 tahun, duwe putra 2 tahun, dulang deloken lak blepotan kabeh. Maka ibuke kan kadulanan HP. Ngowene ngono dulang. Sing kena irunge, sing kena kupinge, sing kena rambute. Kan gitu. Saat itu sudah jelas saja kita sering keliru. Saat kita berprasangka, berdon kepada orang lain, maka kita akan sering seperti ibu-ibu sing dulang anake keliru kabeh. Ngeten lho. Makanya dulang ki awake dhewe kelak roh kan gitu. Wis to ora enek wis to. Ngono. Sempurnane Gusti Allah nyiptake awake dhewe jan luar biasa. Makanya kalau kita nduding di kono sing telu mlebu rene kan ya, oh itu musyrik najis, sing di awak iki lho najis kabeh. Endi sing dijero gak najis? Sing dipangan kudu halal, kudu suci, mlebu weteng dadi najis. Banyu sing mbok resiki aja nganti mustakmal, mbok ombe metu dadi uyah najis, getih najis, sing dijuluki najis kabeh, sing gak najis hanya air mata. Tapi nek ngendon di nggone mripat gilani ya najis jenenge. Ngomong terus apa sing arep diangkatnya awak dhewe di jero niki lho najis kabeh iki. Metu kon ngisor jenenge tahu kasroh. Kau meripat gak ndang metu-metu tangi turu jenenge blobok. Blobok ini gilani ya. Blobok. Jadi makanya yang akhirnya apa sih sesungguhnya yang disucikan, apa yang dibersihkan? Niatan kita itu yang bersih. Makanya syirik itu apa? Makanya syirik itu janjane duduk perkara. Syirik itu sebenarnya pada dasarnya lo ya, saya ngomong pada dasarnya lo ya, intinya lo ya, syirik itu janjane perkara orientasi niat yang kita letakkan di dalam hati, itulah sebenarnya syirik. Jadi enak sing nganggo tadi Pak Gundingan apa punya ini kadang dilok-lok nih syirik Pak Lurah saat jamus pusoko sirik kan gitu. Mereka gak ngerti makna pusoko, awal mulanya pusoko itu piye. Pusoko itu keris itu jauh sebelum Nabi Adam sudah ada.
Tapi aku nek ngomong kingko berarti geger karo wong sing wah Nabi Adam dudu manungsa pertama geger gitu. Gitu ya. Itu janjane piye gitu. Hadis dan Quran sebenarnya nggak ada, yang ada itu khalifatu fil ard, bukan khalifatu awal atau anasu awal atau kholakun nasu awal sebenarnya. Tapi ini hanya wawasan, hanya wawasan. Gitu. Jadi sebenarnya apa fungsinya keris atau pusaka, walaupun kita nggak ngungkap itu, akan tetapi sebenarnya syirik syarokun itu, syirkun itu adalah orang yang salah orientasi podo karon jenengan di nggone mara tuwa gitu ya, mara tuwa terus jenengan sungkem itu mesti pahala, wong delok mesti pahala, sungkem wene teko latar ki wis berangkang karo maratuwane gak luar biasa, ngowambung kapan mati ya Pak iki ndang entuk warisan pripun. Itu ibadah ritual nggone wong tuwa ndek jerone atine ngarep-ngarep kapan ndang meninggal. Wong wis apa jenenge, wis pikun, wis keter, wis buyuten kok ya gak ndang mati-mati awet untuk pakmu itu dik. Itu ketoke iku apa jenenge patuh karo wong tuwa ning iku jenenge syirik, salah niat. Jenengan salat ndek ngarep dewi gitu, tapi duwe arep-arep dipek mantu Pak Yai, syirik. Ya ngono. Jadi orang gampang nyirike kono-kono gitu lah. Ya. Maka ini tadi saya matur Pak Imam paring penghentikan untuk memberi support ke kita, dan jadilah pendengar yang baik, penyimak yang baik, pencermat yang baik. Widodari dari kata turofun hurin itu maknanya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan feminisme dan maskulinisme sebenarnya.